pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. 3 hektare lebih hutan penelitian Universitas Mula Warman di Samarinda dirusak orang tak dikenal. Reka ulang penganiayaan yang berujung tewasnya seorang ASN di Balikpapan. Ada hadiah 5 miliar rupiah untuk warga yang taat bayar pajak kendaraan. Aktivitas penggalian lahan di hutan penelitian Universitas Mula Warman Samarinda ini direkam oleh salah satu mahasiswa. Rekaman tersebut dibuat saat sejumlah mahasiswa menggelar penelitian di kawasan tersebut. Kepala Laboratorium Hutan dan Penelitian Unmul mengatakan sejumlah mahasiswa melihat adanya aktivitas penggalian pada malam hari. Saat memastikan di keesokan harinya, para mahasiswa mendapati hutan penelitiannya telah rusak. Namun pihak kampus belum mengetahui pihak mana yang merusak hutan penelitian itu. Pada saat malam mereka pengamatan malam itu memang ada kecurigaan karena gelap kan dan tidak tahu batas. Nah, teman-teman ini mencurigai ya, ini ada aktivitas ini di tanggal 4 ya, di tanggal 4. Nah, kemudian di tanggal 4 April itu paginya mereka balik lagi sih, melihat kondisi sudah terbuka begitu, kemudian saya dilaporin dan di sore di tanggal 5 itu ada aktivitas masih. Jadi seperti video yang beredar itu adalah hasil dari kerja-kerja teman-teman mahasiswa yang untuk melapor ke saya dan kita bikin video seperti itu. Tapi ya karena ini berkegiatannya dengan seperti ini ya, jadi yang kita utamakan semuanya keselamatan nih teman-teman yang di lapangan. Saat ini perusakan hutan penelitian Universitas Mula Warman ini telah dilaporkan ke aparat penegak hukum. Mereka berharap para pelaku bisa segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi yang ada tersisa paling berapa dengan tugas kami sebagai pengelola, gitu, karena Fakultas Kehutanan sebagai pengelola KHDTK ini melakukan pelaporan resmi kepada Kementerian Kehutanan, termasuk nanti Kementerian Kehutanan akan menurunkan aparatnya, termasuk gakumnya, gitu ya. Karena itu ranah dari yang bisa kita lakukan sesuai permen. Kita bekerja sesuai peraturan menteri terkait dengan KHDTK ini, sehingga pelaporan resminya ke Kehutanan, kemudian nanti dari Kementerian Kehutanan akan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk berbagai pihak yang relevan. Dan tentu saja koordinasi secara horizontal ke instansi teknis kami dapat dukungan sangat banyak dari Dinas Kehutanan, Dinas SDM, Gakum, Kalimantan, kemudian juga BPKH gitu ya. Dari kamera drone, kerusakan areal hutan penelitian yang dieksploitasi orang tidak dikenal cukup luas. Catatan sementara luasannya mencapai 3,2 hektare. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ini motor mogok akibat BBM. Kamis sore, di Jalan Juanda Samarinda, seorang pemotor terlihat membantu pemotor lain dengan mendorong kendaraannya. Diduga motor itu mogok setelah pemiliknya mengisi BBM di salah satu SPBU. Melihat situasi tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Taman Keadilan menyarankan kepada pemilik kendaraan yang jadi korban BBM di SPBU agar melaporkan kejadian tersebut secara resmi. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi para pemilik kendaraan sekaligus untuk membuktikan jika BBM yang dibeli mengandung benda-benda asing. Untuk sementara ini
kami sudah kemarin mengadukan ke BPSK terkait dengan adanya BBM yang kemudian menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, dengan bukti yang telah kami bawa kemudian disambut baik oleh beberapa petugas yang ada di sana. Kemudian dari petugas di sana pun menyampaikan kepada kami bahwasanya kami diberikan sebuah apabila beberapa masyarakat ingin melaporkan juga ke sana, kami diberikan untuk menjembatani teman-teman yang juga mengalami hal yang sama. Pertamax biasa yang saya sering beli. Sebelumnya, seorang pengacara di Samarinda melaporkan kejadian tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah atau PPKUKM Kaltim di Samarinda. Sesuai rencana, mediasi antara pelapor dan Pertamina akan digelar Selasa 15 April 2025. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda memutuskan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat pemilik kendaraan yang diduga jadi korban kualitas BBM. Kabar menggembirakan ini disampaikan dalam pertemuan internal yang digelar oleh pemerintah Kota Samarinda pada Kamis kemarin. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Samarinda menegaskan, bantuan yang diberikan berupa dana tunai sebesar Rp300.000 untuk masing-masing kendaraan yang mogok. Pengajuan ini bisa dilakukan dengan mendatangi masing-masing kecamatan sesuai domisili, serta melampirkan surat keterangan dari bengkel. Untuk waktu pelaporan bisa dilakukan setiap hari Senin hingga Sabtu. Pak Wali sudah memerintahkan kami untuk melakukan kegiatan memberikan bantuan stimulan kepada warga masyarakat Samarinda yang terdampak yang diduga karena penggunaan BBM. Jadi dugaan itu. Jadi kita sudah atur beberapa hari yang lalu rapat internal dengan beberapa camat dan akhirnya diputuskan kita sampaikan ke Pak Wali bahwa besarannya itu adalah 300.000 tanpa memandang. Pokoknya hasilnya karena bentuknya kan bantuan stimulan gitu loh. Dan ini supaya mempermudah kita letakkan di semua kecamatan. Seluruh kecamatan itu ada dan diberlakukan nanti di mulai hari Senin. Diketahui sejumlah kendaraan mulai roda 2 hingga 4 di Samarinda belakangan kerap mengalami mogok. Umumnya kejadian tersebut berlangsung usai isi BBM di SPBU. Sejauh ini belum diketahui secara pasti sebab kendaraan tersebut mogok. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Murid kelas 4 dan 6 Sekolah Dasar Negeri 001 Gurimbang, Kecamatan Sambaliung Berau, kini belajar di ruang kelas yang plafonnya jebol. Kondisi yang sudah menahun dirasakan oleh peserta didik itu masih belum berubah karena plafonnya belum diperbaiki. Kepala sekolah menyatakan terdapat 2 ruang kelas yang mengalami kerusakan cukup parah. Mereka terpaksa memanfaatkan ruangan tersebut untuk belajar karena tidak memiliki pilihan lain. Yang rusak parah ada 2 ruang untuk sementara ini, yang ruang kelas 4 dan kemarin kelas 6 itu yang pindahan dari yang ruang yang jebol akibat longsor. Bu, untuk apabila ruangan ini masih bisa digunakan sama murid nggak, Bu? Ya alhamdulillah masih bisa, meskipun keadaannya di atas plafonnya ini, tapi untuk belajar masih bisa kami manfaatkan. Wakil Bupati Berau yang sebelumnya sempat melihat kondisi sekolah berjanji akan mengupayakan perbaikan secara menyeluruh.
Sesuai rencana, perbaikan akan dilakukan melalui anggaran perubahan 2025. Beberapa dinding dan atapnya yang kurang, masih memadai, diperlukan untuk sesegeranya perbaikan, itu kita akan lakukan di murni 2026. Janji perbaikan ruang kelas ini kini dinantikan. Guru dan murid di sekolah tersebut berharap kedepannya mereka bisa lebih menikmati suasana belajar dalam ruang yang aman. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.